Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Beliau berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab, kami para malaikat tidak meletakkan senjata. Sekarang menujulah ke Bani Quraidah. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari Juwairiyah binti Asma, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam perang Ahzab, janganlah seseorang dari kalian sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Di sini kita lihat pelajaran teman-teman sekalian, ternyata Nabi SAW waktu sudah selesai duha, sudah mulai terang, pasukan Ahzab sudah ternyata kalah, ada satu Nabi perintahkan juga para sahabat. Disuruhlah oleh Nabi SAW para sahabat untuk memeriksa apa yang tersisa dari barang-barang Quraisy itu, untuk dibersihkan di sekitar kota Madinah. Dan Nabi SAW tentunya nanti akan menyuruh agar parit ditimbun kembali. Agar parit ditimbun kembali, karena tidak boleh ada parit terus, tidak bisa orang masuk ke Madinah, gitu kan? Nabi SAW terus menginstruksikan para sahabat untuk membubarkan pasukan segala macam sampai menjelang waktu duhur. Waktu duhur beliau pulang ke rumah SAW. Aisyah menceritakan, waktu masuk dalam rumah Nabi SAW meletakkan pedangnya, membuka baju perangnya, ingin mengguyur badannya dengan air karena gerah. Lalu tiba-tiba saja ya, Jibril datang kepada beliau SAW dan mengingatkan masalah ini. Riwayat Bukhari yang lain disebutkan, atau riwayat sahih yang lain, riwayat sahih yang lain saya tidak temukan ini, saya belum telusuri, tapi disahihkan oleh para ahli sejarah, bahwasanya Aisyah berkata, waktu Rasulullah SAW membuka bajunya dan baju perangnya dan akan mengguyur badannya, maka di depan pintu datanglah Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, saya melihat Dihya al-Kalbi mengetuk pintu, lalu berkata, di mana Rasulullah? Maka aku mengatakan Rasulullah SAW akan mengguyur badannya. Maka berkatalah Dihya al-Kalbi, panggilkanlah untukku. Maka Nabi SAW pun dipanggil. Lalu aku mendengar perkataan yang diucapkan oleh Dihya, hai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata kalian sementara kami tidak letakkan senjata kami sampai kami mendatangi tempat itu? Maka segeralah ke sana. Maka kemudian Dihya al-Kalbi pun menuju ke sana. Ternyata dia adalah Jibril yang menjelma menjadi Dihya al-Kalbi. Juga dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain. Disebutkan, sebelumnya saya sebutkan dulu riwayat Baihaqi. Riwayat Baihaqi mengatakan dari Abdullah bin Abu Abdillah al-Hafidh, dari Abu Bakar Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Qadi, dari Abu Abbas dan seterusnya, dari Zuhri sampai ke Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab bin Malik, dari pamannya, ia berkata, maksudnya pamannya adalah Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa setelah perang Ahzab ya, para pasukan kembali, Nabi SAW meletakkan baju besinya lalu mandi. Tiba-tiba malaikat Jibril nampak di hadapan beliau seraya berkata, apa yang membuatmu enggan berperang? Berikan alasanmu. Benarkah aku melihatmu telah meninggalkan baju besimu sementara kami belum melepaskannya sama sekali? Maka Rasulullah SAW lalu loncat karena terkejut, lalu beliau bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka ia tidak boleh sholat asar sampai di pemukiman suku Quraidah. Lalu para sahabat pun berlumba-lumba pada saat itu ya, menuju ke suku Quraidah satu sama yang lain, karena Quraidah berada di pinggir kota Madinah tadi. Dan pada saat mereka tiba, ternyata sudah terbenam matahari, karena mereka jalan kaki untuk berkumpul semuanya. Rasulullah SAW keluar melewati beberapa majlis di jalur menuju Bani Quraidah, seraya bertanya, apakah kalian melihat tadi ada orang lewat di sini? Maka orang-orang pada mengatakan, iya, baru saja kami menyaksikan Dihya al-Kalbi menunggangi Bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Berwarna abu-abu, berpelana, sutra, beludru. Maka kata Nabi SAW, dia adalah malaikat Jibril, diutus ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka segeralah. Kemudian Nabi SAW pun mengepung suku Quraidah pada saat itu. Suku Quraidah teman-teman sekalian, mereka berkhianat tadi. Sudah kita tahu kesepakatan dengan Nabi SAW dan muslimin. Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kota Madinah dan muslimin. Di sini pelajaran penting. Tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama, karena mereka akan mengulanginya kalau dibiarkan. Pengkhianat agama nggak boleh sama sekali. Kalau gini, jadi dalam Islam gini teman-teman, kalau sesuatu perbuatan terjadi, kepergok
dihukum walaupun sudah minta maaf. Itu hukum syar'i kita. Misal ada orang berzina, ditangkap di kamar hotel, ketahuan, ada saksinya. Lalu kemudian dia dipenjara. Sementara proses dia taubat, tetap dihukum. Pencuri, ketangkap, kepergok lagi mencuri, ditangkap, diproses di penjara. Ternyata dia taubat di penjara, tetap dipotong tangannya. Seperti itulah. Ya. Jadi Quraidah di sini berkhianat dan memang kepergok, ketahuan dia berkhianat. Walaupun nanti mereka mau minta maafnya tidak bisa sama sekali. Karena kalau tidak pengkhianat berbahaya. Di sini perintah yang sangat luar biasa dari Allah SWT kepada Jibril AS. Nabi bahkan belum sempat mandi, langsung diperintahkan menuju ke suku Quraidah. Pada saat tiba di depan benteng suku Quraidah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melindungi beliau dengan perisai sampai para Yahudi Bani Quraidah bisa mendengar suara beliau. Artinya Nabi SAW berjalan terus sampai depan pintu gerbang, tapi para sahabat menameng dengan perisai-perisai. Sebagian riwayat menjelaskan kalau perisai para sahabat, jadi sahabat saling menopang satu sama yang lain. Jadi ada sahabat yang naik di punggung sahabat yang lain sambil pegang perisai. Terus sangat tingginya perisai itu dibuat melindungi Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW mengucapkan kalimat, teman-teman sekalian, yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau bertutur kata, tapi pada saat itu Nabi mengatakan, wahai saudaranya kera dan babi, telah datang dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, penghinaan dan kehancuran kalian. Sebab pernyataan Nabi SAW ini adalah sebab ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 60, tentang mereka disebutkan oleh Allah menjadi, ya, dikutuk menjadi babi dan kerah tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 60 menjelaskan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut atau selain daripada Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Yang Allah masukkan adalah orang-orang Yahudi. Dan ini juga perbuatan mereka karena mereka melanggar memancing di hari Sabtu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Suku Quraidah pada saat itu mengetahui akibat pengkhianatan mereka, dan Quraisy semuanya sudah pulang, Ahzab sudah bubar, maka mereka pun berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Tetapi Nabi SAW tidak menerimanya, kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi SAW. Mereka menolak tunduk pada hukum Nabi SAW karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan itu. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi SAW. Kirimkanlah kepada kami sekutu kami dari kalian agar kami bisa bernegosiasi dengannya. Nabi SAW mengutus pada mereka seseorang sahabat bernama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Pada saat Abu Lubabah tiba, pemimpin suku Quraidah meminta saran. Abu Lubabah mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kalian menyerah. Salah satu dari Yahudi berkata, kira-kira bila kami menyerah diri kami pada Muhammad, apa yang akan ia lakukan? Kata Abu Lubabah, tanpa aku sadari tiba-tiba tanganku sudah mencekik lehernya sambil berkata, pastilah kalian akan dibunuh. Gitu kan. Karena para sahabat sudah sangat jengkel dengan suku Quraidah ini. Bagaimana mereka berkhianat tadinya. Maka spontan para Yahudi mengatakan, kalau demikian kami tidak akan menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerahkan diri. Abu Lubabah lalu baru balik ke masjid Nabi SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa, karena aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW bertanya, mengapa? Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku menyatakan kalau anda akan menghukum mati mereka, maafkan aku wahai Rasulullah. Padahal Nabi belum sampaikan itu. Nabi hanya sekedar meminta Abu Lubabah untuk bernegosiasi sama mereka, mendengar apa yang mereka mau. Nabi SAW menjawab, aku tidak akan mengambil keputusan sampai Allah yang menentukan, hai Abu Lubabah. Karena memang Allah yang menurunkan hukuman akan membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi itu belum boleh dibilang. Ya. Abu Lubabah karena merasa bersalah, maka ia pun mengikat dirinya di tiang masjid, ya, dan hanya melepaskan diri pada saat sholat atau buang hajat saja. Sementara makan dan minum hanya disuapkan oleh kerabatnya saja. Hal ini bertahan sampai 6 hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu.
At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asallah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.